se. Pa. Ta. Sepatah. Dua patah kata. Anak-anakku sekalian, satu hal yang membahagiakan, tadi Pak Hari di belakang sempat berkata kepada teman-teman dari kepala MTS di jajaran diseminasi, Nanda kalian semua itu adalah termasuk dalam kategori generasi yang betul-betul amat sangat, kalau bisa dikatakan, mewarnai kebijakan madrasah. Mengapa bisa dikatakan mewarnai kegiatan madrasah? Betapa tidak, ketika Nanda memasuki masa pandemi, seluruh Bapak Ibu guru dipresur oleh Pak Hari untuk membuat bahan ajar digital beserta aplikasi digitalnya. Dan alhamdulillah, berkat paling tidak tanggung jawab kami untuk mengantarkan Anda dalam proses pembelajaran daring, karena berdasarkan pengalaman kakak kelasmu yang lalu, kebetulan Pak Hari punya keponakan. Ketika daring hanya setor aja, setelah itu ditinggal masak. Begitu pelajaran berakhir, baru nongol lagi wajahnya ketika daring. Maka pengalaman empiris terjadi itu kami tidak ingin mengulang kembali di kakak kelasmu yang sekarang lagi berada belajar di MAN atau SMA negeri, atau bisa dikatakan di madrasah aliyah pilihan orang tuanya, maupun di pesantren baik sama maupun modern. Pengalaman empiris yang saya dapatkan ketika pelajaran penuh tatap muka, baru berjalan beberapa bulan muncul lagi Omikron. Ketika muncul Omikron, banyak orang Indonesia yang paranoid. Kalau Nanda lihat Pak Hari hampir tidak paranoid karena jarang sekali pakai masker. Ya, karena Omikron itu ya menurut Pak Hari sama juga dengan popcorn. Ya. Anda tahu kan popcorn itu kalau lagi nonton film, ya sambil diikat sedikit demi sedikit. Yang jelas Omikron itu tidak mematikan dan tidak membahayakan. Di beberapa negara yang perlu Anda ketahui seperti Inggris, Denmark, Italia, Swedia, itu rata-rata penduduknya sudah lepas masker dan Omikron itu dilawan bersama, sehingga muncul kekebalan kolektif. Ya, karena di Indonesia ini ragam manusianya macam-macam, maka ya paling tidak Omikron itu tidak secepatnya untuk berhenti. Bahkan munculnya Omikron itu adalah anugerah Allah. Ketika Allah memberikan virus, Nanda tahu bahwa Nanda ketika divaksin yang kedua, itu vaksin itu adalah memasukkan virus yang sudah dilemahkan. Virus corona itu berkat rahmat Allah sudah dilemahkan dengan sendirinya, sehingga masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi pada intinya kalau kita kemasukan Omikron atau kalau kita terpapar Omikron, sama halnya Nanda sudah melaksanakan booster. Jadi suntik yang vaksin yang ketiga, sama dengan Bapak Ibu guru. Sampaikan terima kasih Pak Hari kepada orang tua Nanda yang sudah mempercayakan Nanda hari ini berangkat untuk mengikuti paling tidak
kita saling mempererat dalam proporsi selama 3 tahun, hampir 2 tahun kita berkutat pada proses pembelajaran daring, kita jarang sekali bertatap muka. Maka dengan konsekuensi logis acara yang kita gelar mulai pagi tadi sampai dengan hari ini semakin mengakrabkan kita, semakin mengakrabkan Anda juga dengan para pembina, para guru. Kalau tadi saya lihat ada beberapa teman-teman Nanda ketika ada di destinasi wisata yang pertama itu ketemu teman yang sudah lama tidak ketemu, saling berpelukan. Ketika itu muncul berarti secara otomatis ukhuwah Islamnya itu akan semakin terbentuk. Jadi kawan Pak Hari, sampaikan salam saya kepada kedua orang tua Nanda. Semoga kedua orang tua Nanda disehatkan oleh Allah, diberikan rezeki yang banyak, sehingga bisa mengantarkan Nanda meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Amin, Allahumma amin. Itu saja pesan dan kesan Pak Ari yang mau Pak Ari sampaikan. Dan yang terakhir, pesan dan pesan itu karena nanti Pak Ari mau stand up comedy. Mencoba saja ya, dalam tataran kemarin Pak Ari sudah mengisi acara Isra dan Mi'raj, bergaya dan melagak seperti seorang ustadz. Maka hari ini saya coba menghibur kalian semua dengan cara ya paling tidak niru komika-komika yang ada di TV. Yang tidak kalah pentingnya, sekian tahun yang lalu sebelum pandemi kelas 9 itu sudah pernah saya hibur dengan stand up comedy itu ya paling tidak rata-rata tertawa. Kemarin ketika saya ketemu dengan Pak Kapten dan Bu Ike, saya kalau disuruh ceramah agama tanpa persiapan langsung tancap gas. Tapi kalau saya disuruh stand up comedy, maka saya harus menyiapkan bahan. Stand up itu tidak gampang karena rata-rata komika itu tampilannya 15 menit, gajinya 75 juta. Wow. Arafah itu gajinya 45 juta 15 menit. Jadi kalau Nanda punya bakat paling tidak melawak tunggal, maka bakat itu dipoles sedemikian rupa sehingga bisa menjadi profesi. Kalau Pak Ari mau jadi profesi stand up comedy, nampaknya sudah ingat dulu. Tadi merasa ingat dulu. Itu saja Nanda. Yang penting terakhir pesan yang perlu Pak Ari perhatikan dan perlu Nanda ingat, jangan kau ludahi air sumur yang airnya kamu minum. Artinya alma mater kita MTS Bilingual Muslim NU, kita telah ambil ilmunya, kita telah belajar selama 3 tahun. Pesan Pak Ari tadi ketika berangkat, begitu Nanda di luar punya perilaku yang tidak baik, pertama dan utama yang kena itu adalah nama madrasah sekolah di guru ini sopo Pandu Prasojo jelas. Guru ini Pandu Prasojo. So mana guru ini? Itu Master Dadang. Yang tadi saya lihat dari sana itu sudah kelihatan dengan perut kotak-kotak. Sambil dikuatkan lagi kotaknya supaya kelihatan. Saya lihat tadi, apapun acaranya, apapun kegiatannya Pak Dadang selalu bawa tas. Awas ya, selama acara diam, tidak ada yang bersuara, tidak boleh keluar dari ruangan. Jumatan juga begitu pesannya kan ya. Pagi tadi pesannya juga begitu. Loh, kok wedi? Kok takut? Begitu kan? Loh, nggak berani Pak Dadang.
Jangan bersuara. Kalau jangan bersuara berarti posisinya semua bisu. Jangan bersuara. Loh, tetap ya, jangan bersuara. Saya lanjutkan, mandi berarti Pak Dadang. Jurusan mandi. Yang jelas, kembali lagi ke konteks. Kalau Nanda berbuat sesuatu yang kurang bagus, maka secara otomatis gurunya akan ikut bagus. Tapi kalau Nanda berbuat yang jelek, maka guru kalian akan ikut jelek. Selain guru, baru orang tua, anak isopo itu. Kan gitu. Setelah guru, anak isopo itu. Pertama-tama yang dijas itu adalah sekolah. Sekolah di. Atau diajari guru nih kan. Itu yang penting Pak Ari sampaikan. Jadi ayo sama-sama kita jaga nama madrasah dengan perilaku kita yang baik. Kita sudah dididik dalam proses pengamatan, terutama Nanda sudah dibiasakan dimonitoring kegiatan-kegiatan yang sudah dibiasakan itu. Berakhlaklah yang baik. Ketika akhlak Nanda baik, ingat, ketika Nanda akhlaknya baik, itu akan menuntun dan membimbing Nanda menuju level kesuksesan. Karena apa? Pengen jadi pegawai tes, muncul wawancara oleh HRD, dilihat bagaimana jalannya, bagaimana bicaranya, bagaimana tindak tanduknya, itu sudah selling point. Ketika wawancara yang dilakukan oleh BUMN, pegawai BUMN, itu juga sama. Yang pertama kali dilihat itu adalah perilakunya, dan perilaku itu akan tercermin dari ketika Nanda tiap hari lakukan itu, kebiasaan itu yang sudah biasa mengkitik. Ada kan yang mengkitik itu senengannya bengak-bengok ya. Itu ketika mau tes wawancara juga mau dibuat-buat lagak dan logatnya, maka secara langsung lagak dan logat itu akan nggak bisa ditipu ketika berakting untuk berperilaku baik. Itu saja. Yuk jawab yang keras. MTSB Kita ini cakep. giginya satu. MTSB Kita ini cakep. loh lupa ya, kepanjangannya apa itu? Kreatif. Oh, 1, 2, 3. MTSB Kita ini cakep. wah. Ini akibat sering daring, kita lupa slogan yang kita buat ada di madrasah kita. Itu saja, sepatah dua patah kata sehingga jadi rangkaian kata-kata yang rada panjang. Padahal tadi MC minta sepatah dua patah kata. Billahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.